Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Shalom, salam kebajikan, salam sejahtera. Halo, welcome back di channel ini ya. Ini kali ini kita akan melihat energi kamu dan energi dia di fase after new moon ya. Karena di fase after new moon ini fase di mana biasanya banyak hal-hal baru mulai muncul. Ada perasaan yang selama ini terpendam, bisa keangkat ke permukaan dan juga bisa jadi ada niat tersembunyi yang mulai kelihatan ya. Di sini aku akan menggunakan beberapa kartu tarot ya. Dimana kita akan membagi energi antara kamu dan dia, jadi kita bisa lihat dengan lebih dalam. Apa yang kamu rasakan sekarang, apa yang dia rasakan sekarang sebenarnya, dan bagaimanakah dinamika antara kalian setelah new moon ini terjadi. Dan buat kamu yang merasa ada koneksi dengan seseorang atau lagi mempertanyakan sebenarnya di ini masih mikirin aku atau enggak, readingan ini bisa jadi jawaban yang kamu cari dan seperti biasa, ambil yang resonate dan lepaskan yang tidak resonate. Kita langsung mulai di kartu pertama. Oke. Di kartu pertama di sini muncul Four of Pentacle. Aku melihat di posisi ini ya, di energi kamu setelah new moon ini, kamu itu kayak lagi berusaha buat melindungi diri kamu ya. Kamu itu mungkin lagi tidak seterbuka biasanya, terutama soal perasaan ya. Ada kesan kamu itu masih memikirkan sesuatu atau seseorang ya, tapi di saat yang sama kamu nggak mau terlalu menunjukkan itu keluar, dan ini juga bisa menunjukkan kamu itu lagi menjaga hati kamu. Kamu takut kehilangan lagi, atau kamu itu belajar dari pengalaman yang sebelumnya. Jadi, sekarang kamu itu jauh lebih hati-hati. Dan di sini, Four of Pentacle juga muncul ketika seseorang biasanya masih memegang sesuatu yang belum bisa dilepaskan ya. Jadi bisa jadi kamu masih menyimpan perasaan ke seseorang, dan setelah new moon, energi kamu itu bukan langsung move on atau mulai baru secara total, tapi lebih ke arah masih ada di hati ya. Tapi kamu memilih untuk diam, kamu memilih untuk menyimpan perasaan itu. Oke, kita lanjutkan untuk kartu kedua. Di sini ada Queen of Pentacle. Aku melihat di sini walaupun kamu tadi itu terlihat menahan diri ya, menyimpan perasaan di dalam diri kamu, sebenarnya kamu itu orang yang tetap peduli, tetap ingin memberi, dan punya energi yang sangat nurturing. Kamu itu bukan orang yang main-main dalam perasaan ya. Kalau kamu sayang, kamu itu bakal benar-benar sayang. Kalau kamu peduli, kamu itu benar-benar hadir ya. Dan setelah new moon, ada pergeseran dari energi menahan mulai menata diri. Kamu bakal lebih fokus ke diri kamu, kestabilan kamu, dan mungkin juga fokus ke keuangan, pekerjaan, atau hal-hal yang lebih membuat kehidupan kamu level up ya. Dan walaupun kamu itu terlihat lebih mendahulukan diri kamu sendiri, tampaknya energi kamu itu tetap terhubung secara emosional ya ke seseorang ini. Jadi di sini aku melihat ada kombinasi energi, di luar kamu terlihat kuat, stabil, dan baik-baik saja, tapi di dalam
dirimu, kamu masih menyimpan sesuatu yang cukup dalam. Oke, kita lanjutkan ke kartu ketiga. Kalau di kartu sebelumnya terlihat kamu itu lebih nurturing, lebih hangat, di kartu ketiga kamu itu lagi naik level, jadi lebih tegas, matang, dan tahu apa yang kamu mau, ya. Aku melihat di sini kamu itu mulai masuk ke fase, aku nggak mau main-main lagi sama perasaan, ya. Kamu itu pengen sesuatu yang jelas, stabil, dan punya arah ke depan. Dan ini juga menunjukkan bahwa kamu itu sebenarnya punya standar yang cukup tinggi, ya. Kamu itu nggak lagi mau hubungan yang setengah-setengah. Kamu itu nggak mau yang nggak pasti, ya. Dan menariknya, walaupun kamu masih menyimpan perasaan, tapi saat ini kamu sudah jauh lebih punya kontrol, punya harga diri, dan nggak gampang lagi goyah. Oke, kita lanjut di kartu keempat. Di kartu keempat ada Page of Cup. Ini menarik ya, karena setelah 3 kartu Pentacle yang istilahnya berat dan grounded, ya, tiba-tiba muncul energi yang lebih lembut, emosional, dan penuh harapan. Dan Page of Cup ini kayak nunjukin sisi kamu yang sebenarnya, ya, di balik semua sikap kuat dan stabil dan terkontrol, ya. Tapi di dalam hati kamu masih ada rasa ingin membuka hati, rasa penasaran, bahkan mungkin ada harapan kecil tentang seseorang, ya. Dan ini bisa menunjukkan energi yang ingin memulai secara emosional, tapi dengan cara yang lebih hati-hati. Jadi bukan yang langsung terbuka sepenuhnya, tapi lebih ke pelan, melihat situasi, dan merasakan apakah aman atau tidak. Jadi energi after new moon itu lebih, kamu itu bukan dingin ya, di sini lebih ke kuat, tapi masih punya hati. Kita lanjutkan untuk kartu kelima. Untuk kartu kelima di sini kita punya Four of Cup. Ini cukup berat ya secara emosional, tapi bukan karena terlalu dalam. Ini justru karena rasa kosong, jenuh, dan gak puas. Aku melihat kamu setelah new moon ini sedang di fase banyak mikir, tapi juga banyak mengabaikan perasaan sendiri, ya. Uh, Mungkin sebenarnya kamu masih punya perasaan, tapi memilih untuk menarik diri secara emosional, ya. Jadi bisa jadi ini karena kamu lagi capek, kamu merasa situasi ini nggak sesuai sama harapan, atau kamu itu nggak tahu harus bersikap seperti apa. Dan yang paling kuat di kartu ini, masih ada ragu, masih ada mempertanyakan, atau bahkan sedikit menarik diri secara emosional, ya. Jadi energinya itu kayak tarik ulur dalam diri sendiri, dan di satu sisi kamu itu masih punya perasaan, masih ada harapan, tapi di sisi lain juga eh, seperti yang aku bilang, ya, kamu itu nggak mau asal terima, nggak mau kecewa lagi, ya. Jadi ada sesuatu yang ditawarkan, entah ini komunikasi, perhatian, kesempatan, tapi kamu belum sepenuhnya terbuka untuk itu. Bukan karena kamu nggak mau, tapi karena kamu masih butuh waktu untuk benar-benar yakin. Jadi, kalau aku lihat dari rangkaian energi kamu sampai kartu kelima ini,
Ini bukan tentang kamu yang dingin atau nggak peduli, tapi lebih ke kamu itu lagi belajar memilah mana yang benar-benar layak buat kamu terima, dan itu adalah bentuk self-respect yang sebenarnya sangat kuat, ya. Oke, kita lanjutkan untuk kartu keenam. Di kartu keenam ini ada Two of Pentacle. Aku melihat di sini kamu itu lagi berada di posisi menimbang, menyeimbangkan, dan mencoba tetap stabil di tengah banyak hal yang kamu rasakan. Ini kayak kamu itu lagi nunjukin, kamu itu mikirin dia, tapi juga fokus ke hidup kamu sendiri, dan di saat yang sama, kamu itu lagi mencoba nggak tenggelam dalam perasaan, ya. Jadi energinya ini benar-benar juggling. Kamu merasa kuat, stabil, ya, sudah bisa mengontrol diri, tapi di lain waktu kamu juga bisa tiba-tiba kepikiran lagi, kangen lagi, berharap lagi, dan itu yang bikin kamu eh, energi naik turun gitu loh, maju mundur dalam perasaan kamu sendiri, ya. Dan ini bisa menunjukkan setelah nyomun, kamu itu belum sepenuhnya fix mau ke arah mana. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu lagi mencari keseimbangan antara logika dan perasaan. Ya. Dan kalau aku simpulkan seluruh energi kamu di 6 kartu ini, kamu itu menahan diri, kamu memperbaiki dan menata hidup kamu. Kamu jadi lebih kuat dan tahu nilai diri, tapi hati kamu masih ada rasa, kamu itu masih selektif, dan sekarang kamu itu lagi menimbang semuanya. Jadi posisi kamu sekarang itu bukan ngestak, tapi sedang berproses menentukan arah. Selanjutnya kita coba untuk membaca energi seseorang yang sedang ada di hati kamu atau sedang mengisi hatimu. Di energi dia, di kartu pertama, di sini ada King of One. Oke, sekarang kita itu lagi masuk di energi dia, ya, seseorang yang saat ini ada di hati kamu atau sedang mengisi pikiran kamu. Di kartu pertama, ini energi dia di sini langsung terasa cukup kuat, dominan, dan penuh rasa percaya diri. Aku melihat dia ini orang yang punya daya tarik yang besar, karismatik, dan tahu bagaimana cara mengambil kendali dalam situasi. Ya, ini orang yang punya passion, cepat dalam bertindak, tapi kadang lebih mengikuti keinginan dan egonya, ya. Dan di sisi perasaannya, ini bukan tipe yang terlalu banyak menunjukkan emosi secara lembut, tapi lebih ke menunjukkan lewat tindakan atau kehadiran. Bisa jadi dia ini memang bukan orang yang selalu ngomong manis, ya, tapi auranya cukup kuat dan kehadirannya cukup mengisi ruang dalam hidup kamu. Dan menariknya, energi kamu yang lebih ke hati-hati dan stabil, sedangkan dia justru lebih ke cepat dan penuh dorongan. Jadi dari awal saja sudah kelihatan hubungan ini punya dinamika api dan tanah, di mana kalian itu bisa saling melengkapi atau justru bikin tarik ulur. Dan kalau aku tarik garis besarnya, posisi pertama ini datang dengan energi, aku tahu apa yang aku mau, tapi aku jalan dengan caraku sendiri. Oke, kita lanjutkan ke kartu kedua. Di sini ada Queen of
Ini cukup menarik karena di energi pertama, di kartu pertama ini energinya cukup kuat, maskulin dan penuh aksi, sedangkan di kartu berikutnya ini cukup lembut, dalam dan emosional. Jadi aku melihat dia ini sebenarnya punya dua sisi yang cukup kontras ya. Di luar dia bisa terlihat sangat dominan, tahu arah, percaya diri, tapi di dalam dirinya dia itu menyimpan sisi yang sangat perasa, intuitif, dan sebenarnya cukup dalam ketika merasakan sesuatu, termasuk merasakan perubahan dalam dirimu. Bisa jadi dia ini orang yang peduli tapi nggak selalu mengungkapkan dengan cara yang jelas ya. Jadi dia merasakan sesuatu ke kamu, dia punya perasaan tapi tidak selalu mengekspresikan secara langsung atau konsisten ya. Ini bisa jadi bikin kamu itu merasa dia ini sebenarnya serius atau enggak. Jadi kalau aku lihat di sini orang ini itu bukan nggak punya perasaan, ini justru dia itu punya perasaan tapi cara dia mengelola dan menunjukkan itu yang masih nggak stabil ya. Oke, kita lanjutkan untuk kartu ketiga ya. Untuk kartu ketiga di sini ada Ace of Cup. Di kartu ketiga ini ada potensi perasaan baru atau perasaan yang mulai meluap lagi. Dia itu kayak membuka hati, dia mulai menyadari perasaannya ke kamu atau bahkan ada keinginan untuk memulai sesuatu yang lebih dalam secara emosional. Jadi perasaannya itu ada, tapi belum langsung diwujudkan dengan tindakan yang konsisten. Jadi kalau aku lihat dari tiga kombinasi kartu ini, ada ketertarikan kembali, ada dorongan untuk kembali ya. Dia itu punya perasaan yang cukup dalam dan sekarang perasaan itu mulai tumbuh kembali dan semakin jelas. Dan ini menunjukkan bahwa secara emosional dia itu tidak kosong. Tapi justru ada sesuatu yang sedang berkembang di dalam hatinya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke kartu keempat. Di sini ada Six of Swords. Di kartu keempat ini membawa energi yang sedikit beda dari tiga kartu sebelumnya ya. Kalau di tiga kartu sebelumnya kita lihat perasaan dia bahkan ada potensi kembali. Di kartu keempat justru dia mencoba untuk menenangkan diri dari sesuatu. Ini bukan energi dingin tanpa alasan, tapi lebih ke dia itu sedang berpikir. Dia itu sedang mencoba mencari ketenangan dan bisa jadi dia itu merasa perlu menjauh dulu untuk memahami situasi antara kamu dan dia. Ya. Jadi mungkin dia itu lagi dalam proses healing atau mencoba keluar dari kondisi yang membingungkan atau yang cukup berat ya. Atau bisa juga dia itu ada perasaan ke kamu tapi memang di saat yang sama dia belum berani sepenuhnya untuk terjun lebih dalam ya, untuk mendekat lagi. Kita lihat untuk kartu berikutnya. Kartu kelima di sini ada Strength. Di sini cukup dalam ya. Dia itu kayak lagi berusaha buat mengendalikan dirinya sendiri. Ini bukan sekedar kuat secara luar ya, tapi lebih ke menahan perasaan, mengontrol ego dan mencoba tetap tenang walaupun di dalam hatinya bergejolak ya. Jadi perasaan dia ke kamu itu memang ada dan cukup kuat, tapi dia memilih untuk tidak langsung bertindak secara impulsif ya. Dan dia itu kayak lagi belajar buat sabar, nggak
nggak mau terlalu gegabah dan mencoba untuk melakukan hal yang benar, ya, bukan sekedar mengikuti egonya, bukan sekedar mengikuti emosinya, ya, tapi di sisi lain dia ini juga menahan sesuatu yang sebenarnya pengen dia ungkapkan, ya. Jadi bisa jadi dia itu akan terlihat di kamu orang yang lebih menahan, banyak diam, atau nggak jadi melakukan sesuatu gitu loh. Ini bukan karena dia nggak punya perasaan ya, tapi karena dia itu lagi menjinakkan perasaan dia sendiri. Jadi energinya itu kayak lebih merasakan tapi nggak mau terburu-buru. Oke, untuk kartu terakhir di kartu ke-6 untuk perasaan dia. Di sini ada Ace of Wands. Ini cukup menarik karena setelah semua proses, ya, di kartu terakhir justru muncul energi keinginan untuk memulai sesuatu. Ya, ada dorongan baru, ada ketertarikan yang membuat dia itu ingin kembali ke kamu dan ada niat untuk bergerak atau mengambil aksi, ya, atau mengambil langkah, mengambil keputusan. Jadi walaupun dia itu sempat mundur dan menahan diri, bukan berarti dia ini akan berhenti, tapi justru di dalam dirinya ada api yang mulai muncul lagi, ya. Dan ini bisa jadi ada keinginan untuk menghubungi kamu, keinginan untuk mendekat lagi, atau mulai membuka komunikasi lagi dengan cara yang baru dengan kamu. Jadi, dia ini tidak kehilangan perasaan ke kamu. Dia hanya sempat mundur, menenangkan diri, dan merasa sekarang mulai muncul lagi keinginan untuk bergerak. Tapi, tetap ya, ini masih energi awal, karena ini Ace, ya, energi yang belum matang, ya. Jadi, ini semua akan tergantung dari dorongan itu, tergantung apakah dia benar-benar akan mengambil tindakan atau tidak. Jadi sekarang posisinya dia sudah menyalakan api itu, dia sudah punya niatan itu, ya. Tinggal apakah dia berani melangkah atau tetap menahan. Jadi kalau kita lihat dari keseluruhan energi antara kamu dan dia, ya, setelah new moon, ini bukan energi koneksi yang kosong. Di sisi kamu sedang menahan diri, menata hidup, belajar lebih kuat dan menghargai diri kamu, tapi di dalamnya kamu masih punya perasaan dan harapan. Sedangkan dia punya ketertarikan, dia punya perasaan yang nyata. Dia sempat mundur untuk memahami dirinya. Dia menahan, dia mengontrol. Sekarang ada waktu yang menurut dia waktu yang sesuai, dia ingin kembali. Ada keinginan mendekat. Jadi kalau di sini aku lihat kalian berdua sama-sama merasakan sesuatu tapi sama-sama tidak sepenuhnya gerak. Ya, kamu menunggu kepastian, dia menahan diri sambil mencoba siap. Dan ini yang bikin energi hubungan ini terasa dekat tapi belum sepenuhnya bertemu. Tapi satu hal yang jelas, ya, ini belum selesai. Masih ada potensi, masih ada rasa, dan masih ada kemungkinan untuk sesuatu yang bisa berkembang, ya. Kalau salah satu atau mungkin kalian berdua memilih untuk benar-benar melangkah, masih ada potensi, masih ada rasa, dan masih ada kemungkinan untuk sesuatu bisa berkembang. Dan seperti biasa ya, ambil yang resonate, lepaskan yang tidak. Kalau kamu merasa reading ini relate dengan kamu, jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan ingat apa yang memang ditakdirkan untuk kamu tidak akan pernah benar-benar pergi.
Dan untuk kalian nih yang mau membaca kelanjutan dari energi kalian dan energi dia, ya, bagaimanakah hubungan kalian ke depan, silakan lakukan personal reading berbayar di kontak yang ada di deskripsi. Dan terima kasih untuk kalian yang selalu memberikan like, share, komen, subscribe, yang selalu berbelanja. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, keberlimpahan, kemakmuran, dan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan. Oke, sampai di sini, sampai bertemu di pembacaan-pembacaan berikutnya. Thank you, and I love you.